Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gunadi dari kelas 4B reguler Banjarbaru dengan NPM 20.100.10.10.2. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi yang diberikan oleh Bapak Heri Adi Chandra. Baik, untuk materi pertama yaitu sistem operasi terdistribusi. Latar belakang perkembangan pesat teknologi informasi menyebabkan bertambahnya permintaan suatu sistem, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang dapat digunakan dengan baik dan cepat. Oke, ini contohnya seperti Google. Di sini ada Google Maps. Permintaan yang terus bertambah ini tidak sebanding dengan kemampuan perangkat keras yang ada. Salah satu cara untuk mengatasi hal itu dibuat pengembangan di sisi perangkat lunak dengan membuat suatu sistem virtual di mana beberapa perangkat keras atau komputer dihubungkan dengan jaringan dan diatur oleh sebuah sistem operasi yang mengatur seluruh proses yang ada pada setiap komputer tersebut hingga kemungkinan proses berjalan dengan cepat. Oke, how to Google search. Sistem operasi yang mengatur proses ini sering disebut dengan sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi ini sekarang menjadi tren, terutama untuk riset yang kadang membutuhkan CPU yang sangat cepat untuk melakukan perhitungan yang sangat kompleks. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati adalah yang berjalan pada beberapa sebuah mesin. Penggunaan ini tidak perlu memikirkan keberadaan perangkat keras yang ada seperti prosesor. Contohnya dari sistem seperti ini adalah Amoeba. Ini Amoeba US. Sistem operasi terdistribusi berbeda dengan sistem operasi jaringan. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri, tiap PC memiliki sistem file sendiri. Tiap komputer dapat berbeda atau heterogen. Penggunaan harus memiliki keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses biasanya menggunakan remote login. File system dapat digunakan dengan dukungan NVIDIA. Arsitektur distribute US. SO adalah sistem operasi adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer, memberikan layanan bagi program komputer. Sistem operasi merupakan komponen penting dari sistem perangkat lunak. Dalam sebuah komputer, program aplikasi biasanya membutuhkan sistem operasi untuk bisa berfungsi. Untuk fungsi hardware seperti input-output dan alokasi memori, sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara program dengan komputer hardware. Meskipun demikian, aplikasi dijalankan secara langsung oleh hardware dan biasanya akan melakukan sistem call ke fungsi US atau instruct oleh US tersebut. Baik, sistem operasi dapat ditemukan di hampir semua alat yang mempunyai fungsi komputer, mulai dari handphone, video game, hingga super komputer dan web server. Contoh sistem operasi modern: Android, BSD, iOS, Linux, OS X, Microsoft Windows, and IBM Z or US. Semuanya kecuali Windows and Z or US mempunyai akar yang sama, yaitu Unix. Tipe sistem operasi real time. Dia berjalan dengan real time. Kemudian multi-user, multitasking versus single tasking, sistem terdistribusi,
Sistem embed. Sistem SO terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Sistem terdistribusi yaitu search. Manfaat komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Reliabilitas komunikasi. DOS versus NOS. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati adalah yang berjalan pada beberapa sebuah mesin yang tidak melakukan sharing memori, tetapi terlebih bagi user sebagai satu buah komputer single. Komputer dari sistem seperti ini adalah Amoeba. Oke, contoh dari sistem ini adalah Unix and Linux server. Skema NOS berikut. Komunikasi kelompok. Dalam sistem tersebar komunikasi dapat melibatkan banyak proses sekaligus, tidak hanya dua. Misalnya sekelompok file server memberikan layanan file dan menyediakan kemampuan fault tolerance. Pada sistem fault tolerance, kalian mengirim pesan ke semua server untuk menjamin dilayani oleh satu server. Contoh aplikasi US terdistribusi. Oke, contoh SO terdistribusi Amoeba adalah sistem terdistribusi mikrokernel yang tangguh yang menjadikan banyak workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Amoeba. Ikut gambar desain sistem operasi Amoeba. Amoeba Powerful System Based of Single. Sistem Amoeba ini tumbuh dari bawah hingga akhir, tumbuh menjadi sistem operasi terdistribusi. Berikut keunggulannya, itu unit proses desain untuk 10-100 prosesor yang disediakan minimal file server 16 MB RAM, 30 MB HD, card khusus 80 MB RAM, monitor, keyboard, mouse, full prosesor 4 MB RAM, 3,5 floppy driver. Komponen yang bebas yaitu workstation atau komputer personal, gateway, processor full. Untuk selanjutnya proses yang lain berada dalam antrian menunggu proses yang lain selesai. Arsitektur software. Sistem operasi terdistribusi sejati memiliki arsitektur software yang unik. Proses yang terjadi diklaim menggunakan remote procedure. Kapabilitas ini besarnya adalah 1128 bits. Operasi receiver remote processor yang dibuat oleh klien ini dalam proses yang paling kecil dan ringan. Manajemen berkas. Dalam sistem operasi terdistribusi ini, sistem berkas ditempatkan dengan baik dengan berorientasi pada objek yang ada dan kapabilitasnya. Dalam sistem ini ada semacam singkatan akses yang sebenarnya mirip Unix. Manajemen berkas. Dalam implementasi sistem Amoeba, hak akses yang dimiliki pengguna terbatas pada hak baca file, tulis, membuat file, dan hapus file. Pelayanan terhadap direktori yang ada dibuat sangat ketat dalam hal keamanan. Dalam sistem operasi terdistribusi yang sejati, tiap proses berada pada alamat segmen virtual. Hasil dari manajemen proses tersebut ini menghasilkan utilitas yang lebih baik, di mana tidak perlu switch apabila harus ada proses yang berat.
karena satu proses dialokasikan ke satu prosesor. Proses ini memiliki dua macam keadaan, yaitu proses sedang berjalan atau sedang stand. Stand terjadi bila proses masih ada. Pada keadaan ini, kernel memberitahu keunikan kernel yang lain. Ada proses dalam keadaan stand, kernel yang lain tersebut berusaha berkomunikasi dengan proses itu sampai proses di kill atau proses tersebut berjalan kembali. Debug dan migrasi pada proses ini selesai setelah adanya sounding. Kelemahan USS berisi perawatan tape cluster itu sangat sulit. Selain itu juga boros daya karena harus menghidupkan banyak PC, membutuhkan jaringan kecepatan tinggi. Kelemahan tersebut sebenarnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan hasilnya. Misalnya saja search engine paling ramai seperti Google yang menggunakan teknologi ini karena hardware yang paling canggih saat ini masih belum mencukupi untuk menangani jutaan request ke server Google tiap detiknya, sehingga mereka harus membuat sistem paralel yang mampu melayani keperluan tersebut. Oke. Kita next ke materi berikutnya. Oke, praktik program Shortcut. Shortcut adalah sebuah abstrak perangkat lunak yang digunakan sebagai suatu terminal dari suatu hubungan antara dua mesin atau proses yang saling berinteraksi. Oke, address port and shortcut. Shortcut tipe, sistem versus datagram. Oke. Operasi shortcut dapat melakukan operasi koneksi ke mesin remote, mengirim data, menerima data, menutup koneksi, bit to output khusus server. Di tiap mesin yang saling berinteraksi harus terpasang shortcut, dalam arti saling tahu sama tahu sesuai kesepakatan. Port merupakan sebuah koneksi data virtual yang digunakan aplikasi untuk bertukar data secara langsung pada aplikasi shortcut kategori port, no port, rigid port, dynamic or derivative port. Oke. Nah, mungkin cukup sampai di sini materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.